Ini kan akan diadakan hajatan pernikahan salah satu warga. Ya, Itu kan ada kerun, ada daun-daun, ada pisang. Itu maknanya apa? Yang pertama kerunnya dulu, Pak. Dijelaskan. Ya, jangan sampai menyakiti orang. Jadi kok buahnya beringin itu kalau menjatuhi orang itu tidak sakit. Padahal pohonnya itu juga besar. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan video YouTube Putri Tunggal 84. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini masih berada di salah satu warga yang akan mengadakan upacara pernikahan. Pada pagi hari ini acaranya adalah Gladan atau Midodareni. Kegiatannya seperti ini, membuat anyaman janur, bukan janur ya, anyaman daun kelapa atau blarak. Nah, seperti itu nanti akan dipasang di depan sana yang ini yang bambu ini kan ada bambu ini nih. Dipasang di situ, namanya tarub. Nah, di bawahnya itu nanti akan diadakan upacara panggih. Seperti ini warga menganyam blarak atau daun kelapa. Ada yang apa namanya, bikin janur ajur namanya itu, disupek-supek janurnya. Dan itu pemasangan daun-daun sama pemasangan pisangnya masih dibungkus itu. Dan sebagian alat-alat yang lainnya supaya untuk melancarkan acara pernikahan nanti itu dipasang daun beringin, lalu daun girang, lalu daun andong dan sebagainya untuk mempercantik kerun. Daun pakis juga itu ada, daun dadap seret. Nanti saya akan mencoba bertanya-tanya kepada salah seorang yang dituakan di kampung ini untuk supaya tahu apa maknanya daun-daun itu dan kerun itu, bagaimana maksudnya, terus apa ya, terus apakah itu ada maknanya atau bagaimana, atau hanya sekedar untuk menstatik untuk bagaimana. Nanti saya akan sedikit bertanya-tanya kepada sesepuh yang orang yang dituakan di kampung ini. Sekarang kita akan menemui salah satu sesepuh yang ada di kampung ini. Bagaimana penjelasan ini semuanya, maknanya ini apakah hanya sekedar untuk mempercantik atau ada maksud dan tujuan bagaimana. Coba kita tanya-tanya, sedikit interview dengan sesepuh di kampung ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya panjenengan semua tidak ketinggalan menonton video-video YouTube dari Putri Tunggal 84.
masih bersama video YouTube Putri Tunggal 84. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan kali ini saya akan menemui beliau adalah seorang sesepuh yang ada di kampung ini atau yang dituakan di kampung ini. Nanti saya akan mencoba mencari tahu bagaimana maknanya kerun, daun-daunan yang ada di sana tadi, supaya kita tahu penjelasan dan maksud dan tujuan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Bapak Abdurrahman, alamatnya Pelampang, RT 1 RW 7, Desa Rejosari, Kecamatan Purwokerto, Desa Rejosari, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Indonesia, termasuk ya. Indonesia. Sebenarnya mohon maaf Bapak, saya akan bertanya tentang ini kan akan diadakan hajatan pernikahan salah satu warga. Ya, betul. Itu kan ada kerun, ada daun-daun, ada pisang. Itu maknanya apa? Yang pertama kerunnya dulu, Pak. Dijelaskan. Ya. Kerun itu sebelumnya diawali dengan jaru. Jaru itu kata-kata Jawa. Jaru ki ujare wong loro utawa janjane ana loro. Iya betul. Yang pertama itu pihak mempelai laki-laki, yang kedua pihak mempelai perempuan, termasuk orang tua dari perempuan atau orang tua dari lelaki. Iya. Jadi itu cara menganyamnya itu lumah kurep, atau yang bisa dikatakan itu dilumahkan atau termasuk ditengkurapkan, itu supaya bagaimana nanti itu ada sesuatu yang sangat dipentingkan bagi kata-kata atau kedua mempelai atau orang tua itu sinkron menjadi satu, tidak ada suatu halangan. Tujuannya seperti itu. Nah, jadi itu dijadikan satu yang namanya jaru. Lalu sesudah itu yaitu digapit, dikasih bingkai. Nah, bingkai itu ditali dengan duk atau pelepah, bisa dikatakan pelepah atau bisa dikatakan nipasnya itu dari aren. Nah, itu lalu betul. Untuk mentali, untuk ditali. Sesudah itu, jadi kedua pihak calon pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu supaya keplok atau bersatu menjadi satu tujuan untuk menikahkan anaknya. Seperti itu. Itu namanya jaru, janjane ono loro. Jadi pemikiran di antara pembicaraan akan menjodohkan anak atau akan menikahkan anak itu supaya tidak ada kata-kata yang tersinggung, supaya bersatu. Lalu seperti itu namanya jaru. Lalu kalau untuk daun-daun itu Pak, kan ada daun andong, girang, ada tubuhnya juga, itu maknanya apa? Oh ya, seperti itu. Memang kalau di yang namanya kerun itu sebetulnya harus ada 9 daun. Yang pertama yaitu ada daun kluweh. Oh, daun kluweh, ya. Buahnya itu untuk sayuran. Nah, itu supaya tidak leluwian atau bisa dikatakan supaya ada batasnya, kesederhanaan. Semua baik pembicaraan atau apapun itu tidak baik kalau berlebihan. Jadi jangan berlebihan. Luwih ojo leluwian. Lalu yang kedua itu ada yang dikatakan godhong opo-opo. Nah, godhong opo-opo itu seperti ini. Daun opo-opo. Nah, atau daun opo-opo. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kalau perkataan berlebihan, tidak kontrol, itu pasti ada resikonya. Seperti itu daun opo-opo. Jadi jangan sampai. Sesudah itu tingkah laku yang dinamakan
daun atau tangkai dari rikuwut. Nah, rikuwut itu durinya bisa ke melengkung, ya, melengkung ke dalam dan keluar. Ya, ya. Itu. Jadi kalau ini ke sini dan ke sini. Ya, ya. Jadi kalau semuanya itu tidak dengan hati-hati, toto kromo, sopan santun, unggah-ungguh atau tembung Jawa, ya seperti itu nanti kecantol. Kecantol itu dalam arti kena durinya. Pasti kena durinya. Apapun, termasuk orang yang punya hajat, sebaik tamu atau yang tuan rumah atau sebagai yang membantu pekerjaan, itu tidak boleh istilahnya kata-kata harus dijaga, sopan, santun, dan seperti itu. Itu rikuwut. Yang kelanjutannya itu ada daun alang-alang. Daun alang-alang itu untuk pakan lembu juga bisa, ikan juga bisa. Tapi itu ada falsafah atau sebagai pelajaran bagi orang. Alang-alang ngono. Kalau orang berbuat apapun yang tidak baik di dalam punya orang hajatan, itu supaya dialang-alangi. Jangan sampai istilahnya yang melampaui batas. Jadi alang-alang ngono atau harus dihentikan. Baik bicara maupun masalah makanan atau masalah apapun lah, dihalang-halangi kalau berlebihan. Yang kelanjutannya itu seperti dadap serep. Daun dadap serep itu daunnya agak bulat seperti itu, pohonnya hijau, lah seperti itu. Itu dadap serep. Kudu andap asor karono seserepan. Seserepan itu termasuk ilmu, mencari ilmu. Seserepan itu ilmu. Nah, berarti kalau sudah berilmu kayak padi ndinglok gitu. Ya, iya seperti itu. Jadi itu, artinya dadap serep, mencari ilmu, harus andap asor, mempunyai etika, seperti itu. Contohnya seperti itu, mempunyai etika. Lalu ada lagi yang namanya andong biro andong. Andong biro andong itu tinggi, maksudnya jejak berdiri. Tidak merambat ke tanah-tanah itu enggak. Kalau orang mempunyai tujuan, itu harus niat yang baik, itu harus lurus, jangan sampai bengkak-bengkok. Akan menjadi pengantin atau orang punya hajatan, itu harus pemikiran yang positif dan tujuan yang betul-betul positif lah, seperti itu. Andong biro andong. Yang lanjutannya itu ada seperti kaitannya dengan daun ringin. Daun ringin. Dengan daun ringin. Daun ringin. Nah, daun ringin itu apa maknanya, Pak? Daun ringin itu pohonnya bisa besar. Buahnya kecil. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu yang dinamakan dakah dikih. Dakah itu pohonnya itu besar, kalau dikih itu buahnya kecil. Nanti kalau menjadi orang yang besar, untuk bisa mengayomi di bawahnya, jangan sampai membuat istilahnya tidak tenang yang di bawahnya, jangan sampai baik termasuk jabatan atau termasuk harta atau termasuk ilmu, itu tidak boleh. Istilahnya harus mencontoh seperti pohon beringin. Nah, ya itu harus bisa mengayomi. Dan buahnya, jadi tidak boleh sombong, walaupun kecil. Nanti itu kalau mengeluarkan kata-kata, jangan sampai mengenakan orang itu sakit. Kata perkataan jangan sampai menyakiti orang. Jadi kok buahnya beringin itu kalau menjatuhi orang itu tidak sakit. Padahal pohonnya itu juga besar. Nah, seperti itu. Nah, betul. Nah, sekarang ada janur juga. Janur itu yang dinamakan daun kelapa muda. Daun kelapa muda. Janur namanya. Janurnya yang namanya janur itu begini.
seluruh Indonesia pun. Itu kenapa kalau pengantin ada janurnya, itu harus mempunyai aura yang benar-benar itu wibawa dan mempunyai cahaya. Jadi kalau orang itu sudah toto kromo, mempunyai etika, perilaku yang baik, itu bisa mempunyai etika yang baik lah, itulah nanti akan membuahkan salah satu kesuksesan dunia dan akhiratnya. Itu janur. Yang selanjutnya itu ada pisang juga. Pisang. Ya. Pisang itu ada yang belum matang dan ada yang matang. Itu begini. Kalau pohon pisang ada buahnya yang matang, kenapa kok dipajang? Itu mempunyai gambaran atau salah satu contoh orang hidup di dunia. Kalau dimanapun itu jangan sampai istilahnya jangan meninggal kalau belum berbuat baik kepada Allah dan Tuhan, dan jangan istilahnya meninggal kalau belum berbuat baik kepada orang atau sesama, seperti itu. Itu seperti buah pisang. Kalau belum manis rasanya jangan sampai mati, jangan sampai meninggal. Nah, itu seperti itu. Nanti ditanam dimanapun itu harus bisa. Kalau pohon pisang ditanam lemah liat, tanah liat juga hidup, tanah merah juga hidup, tanah putih juga hidup, tanah pasir juga hidup. Nah, orang kalau dimanapun itu harus bisa istilahnya hidup atau bisa memposisikan sebagai manusia dimanapun, suku apapun itu bisa. Jangan sampai membuat kesalahan kepada siapapun. Terima kasih banyak dengan Bapak Abdul Rahman. Tadi sudah sedikit banyak sudah wawancara tentang apa maknanya yang ada di Tarup ini, yang namanya Beladan ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari. Teman-teman, video itu Putri Tunggal 84 yang berbahagia, demikian tadi wawancara saya dengan beliau sesepuh yang ada di kampung ini, dan mudah-mudahan panjang semuanya yang ada di luar sana selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya panjenengan tidak ketinggalan nonton video-video terbaru dari Putri Tunggal 84. Hanya ini yang bisa saya sampaikan di acara Beladan atau Midodareni, salah satu warga yang ada di Solo, Jawa Tengah. Banyak kekurangan, banyak kesalahan saya, tentunya itu dari pribadi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dalam saya meliput acara pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.